Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Whenever you watch this video, anyway, I just want to say hi and then I hope you guys still health. Terus ini musimnya lagi hujan kayak gini ya, mudah-mudahan dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan pastinya semangat terus belajarnya. Baik, langsung aja sesuai dengan plan kita yang udah kita buat. Minggu ini kita akan belajar recount text. Apa sih recount text itu? Kita langsung aja. The definition of recount text. Recount text is a text that telling the readers about one story, action, or activity. Menceritakan reader, pembaca, about suatu cerita, tentang suatu cerita, kegiatan atau aktivitas. Terus apa bedanya sama naratif? Sama-sama cerita ya. Kita lihat di slide selanjutnya. Jadi dalam naratif teks ada permasalahan, sedangkan di recount teks tidak. Di peristiwanya kalau recount itu lebih sederhana aja gitu. Peristiwanya sama-sama sudah terjadi, tapi tanpa suatu permasalahan yang ribet atau gimana gitu. Caranya recount text itu no dramas or too much conflict, just recount. Selanjutnya ada purpose, tujuan. Tujuannya sama kayak teks-teks yang lain, yaitu to entertain, untuk menghibur, or to inform, untuk menginformasikan. Selanjutnya ada characteristic of recount text. Karakteristik ciri-cirinya ya. Yang pertama itu menggunakan kalimat past tense. Kita udah belajar past tense-nya. Terus kemarin juga sempat belajar present perfect ya. Terus menggunakan action verb ya. Jadi action verb tuh kegiatan kata kerja langsung, jadi ada gitu kelihatan aktivitasnya. Terus menggunakan adverb dan adverbial phrase. Nanti kita lihat di contoh. Menggunakan conjunction and time connective device untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian. Jadi digunakan conjunction, kata penghubung, jadi kejadian satu dan yang lainnya itu harus berhubungan. Terus terfokus pada satu tokoh cerita saja, karena simpel tadi ya, nggak terlalu rumit, tanpa konflik juga, biasanya hanya satu sudut pandang aja gitu cukup. Jadi kalau menceritakan saya, ya udah saya yang bercerita dan hanya akan membicarakan saya gitu. And the next ada structure. Structure-nya itu yang pertama orientation, yang kedua events, yang ketiga reorientation. Di orientation itu pembukaan ya. Biasanya itu udah ke cover sama 5W1H. Jadi di orientation itu udah ketahuan gitu, itu si story itu teh, si teks itu teh bakal menceritakan apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan satu lagi apa ya? Why, kenapa gitu. Terus event. Di event ini jadi si ceritanya lebih rinci. Ini kalimat inti ya di sini. Jadi lebih di detailnya lagi. Terus kalau yang terakhir itu reorientation, biasanya penutup. Bisa berupa pengulangan atau pendapat kesan penulis tentang kejadian yang diceritakan di atas sebelumnya. And next ada kind, jenis recount text itu ada 3. Yang pertama personal recount, yang kedua punctual recount, and yang terakhir itu imaginative recount. Personal itu seperti namanya, personal berarti pribadi ya, menceritakan pengalaman pribadi, bisa pengalaman jalan-jalan, mengerjakan sesuatu, atau melihat peristiwa dan lain sebagainya.
Faktual juga berarti itu fakta, benar-benar terjadi ya, fakta gitu faktual. Bisa peristiwa bersejarah, berita, dan lain sebagainya. Terus imajinatif, ya imajinasi gitu, menceritakan kejadian lampau tapi nggak benar-benar terjadi gitu. Imajinatif aja, imajinasi. Kita bikin contohnya. Kalau lihat 3 gambar ini, gambar yang pertama itu kita coba bikin contohnya simple aja. Kalau lihat foto yang pertama, Maudy Ayunda lulus di Oxford, bisa bikin text recount yang berjudul My Experience School in Oxford University, or Graduated in Oxford University, kayak gitu-gitu pengalamannya. Jadi disitu pasti isinya bakal pengalaman si Maudy itu selama berkuliah di sana. Terus yang kedua ada foto Bung Tomo ya, itu bisa dipakai kasih judul The Battle of Surabaya. Itu kan emang kejadian kan, peperangan di Surabaya. Itu berarti peristiwa bersejarah. Nanti kita akan lebih dibahas lagi di minggu depan. Itu masuk ke punctual recount, atau lebih tepatnya historical recount. Terus yang ketiga itu ada foto idol K-pop, bisa dikasih judul Meeting My Idol. Jadi ceritanya tuh bakalan menceritakan kalau dia ketemu idolnya dia, terus tiba-tiba aja gitu di akhir ada bilang kalau itu cuma mimpi. Jadi itu hanya imajinasi, meskipun udah kejadiannya, tapi itu mimpi, nggak benar-benar terjadi. Jadi itu termasuk ke imaginative recount. Oke, langsung ke contoh ya. Ini ada contoh yang singkat banget, biar cukup 1 slide. Kita langsung aja di paragraf pertama itu ada orientation. I spent my last summer in Seoul, South Korea. I went there by myself for a 4 days solo trip. Jadi ini orientation. Dijelaskan semua ya 5W1H tadi. Siapa sih? I berarti. Jadi si saya tuh berceritanya jalan-jalan kan Cina. Ke Korea. Kapan? Last summer. Bagaimana? Jadi dia nge-trip sendirian. How? Berapa hari? Jelaskan 4. Kejawab semua ya 5W1H-nya. Nextnya itu ada events. On the first day, I was landed at Incheon Airport around 7 p.m. after 6 hours long flight. On the first day, nah itu tuh adverb then, nah itu conjunction. I went to Seoul by train and checked in to the hotel I already booked. I decided to take a rest for a while. At night, tuh. Jadi hari pertama tuh sekarang udah mulai malam tuh. At night, I went to Hongdae, a famous district in South Korea. I went to eat a traditional Korean food and went around the neighborhood. On the next day, tuh berarti ini mulai hari kedua. On the next day, di hari berikutnya, tadi hari pertama, sekarang hari kedua. I went to Gyeongbokgung Place and National Museum. I also went to learn how to make kimchi and see the scenery of Seoul from Seoul Tower. I went back to the hotel at 10 p.m. and immediately went to sleep. On the third days, ini mulai hari ketiga berarti, I went to the Korean Demilitarized Zone or DMZ. DMZ is a border barrier that divides South Korea and North Korea. I also went to Jora Observatory. From here we can see how North Korea look like through binoculars.
I spent the 4 days walking around Myeongdong and buy some stuff souvenir for my family and friends. I went to the airport at 3 p.m. since my flight is at 5 p.m. Cukup tuh event dari mulai hari pertama, terus hari kedua, ketiga, terus hari keempat sampai dia kembali ke airport. Jadi itu eventsnya, kejadian rincinya. I have fantastic experience in South Korea, especially get to see directly how the Korean peninsula is. It's a great trip. It's a great trip. Ini trip yang menyenangkan. Berarti itu kesan ya, kesan dari penulis. Fantastic experience itu juga kesan dari penulis. Jadi berarti itu masuknya ke reorientation. Gitu. Jadi digunakan pas ya. Spend itu tujuannya spend. Terus I was, terus I went. Tuh yang masuk ke dalam adverbial phrase itu ada on the first day, on the third days, terus lagi action verb. Ini semuanya menggunakan action verb ya. Terus apa lagi sih? Conjunction itu ada also then I went, kemudian, jadi kata sambung. Terus ini juga fokus hanya pada satu tokoh, yaitu I spent my last summer, I went, I was landed. Mungkin itu saja untuk minggu ini referensi yang saya gunakan. Terus thanks for the attention and see you on the next week with the historical recount text. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.